Teman-teman sekalian, terkhusus Bapak Dr. Jaswin Simatupang, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Pemimpin Kristen yang Efektif, Kunci Sukses dan Strategi, yaitu yang dikerjakan oleh saya sendiri, Sikop Senturi, dengan NIM 2501009 D3 Prodi Perhotelan. Alamat orang tua berada di Selangit, Kecamatan Sorongporong. Alamat kos saya berada di atas Barita. Pemimpin Kristen yang efektif, kunci sukses dan strategi. Adapun subjudul yang saya ambil yaitu membangun kepemimpinan yang berdampak. Yaitu pendahuluan 1. Pemimpin Kristen memiliki peran penting dalam mempengaruhi dan memimpin jemaat. Poin kedua, kepemimpinan yang efektif adalah kunci sukses dalam pelayanan. Yang kedua adalah kunci sukses pemimpin Kristen. Adapun poin pertama, integritas yang tinggi yang tertulis di dalam kitab 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Poin yang kedua, visi yang jelas dan terarah yang tertulis dalam kitab Habakuk 2 ayat 2 sampai yang ketiga. Dan poin yang ketiga, kasih yang tulus dan peduli yang tertulis dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Dan yang terakhir, poin yang keempat, kemampuan komunikasi yang efektif yang tertulis dalam kitab Efesus 4 ayat 15. Baik, yang ketiga di sini ada strategi kepemimpinan dalam umat Kristen. Yang pertama, membangun tim yang kuat dan solid. Tertulis dalam kitab Efesus 4 ayat 11 sampai yang ke-13. Dan poin yang kedua, mengembangkan kepemimpinan yang berjenjang yang tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 2. Poin yang ketiga, mengutamakan doa dan pengharapan tertulis dalam Lukas 6 ayat 12 sampai yang ke-16. Dan poin yang keempat, mengambil resiko dan berani mengambil keputusan yang tertulis di dalam 1 Timotius 1 Samuel 17 ayat 32 sampai yang ke-37. Adapun yang keempat, mengatasi tantangan. Poin yang pertama yaitu mengatasi konflik dan perbedaan pendapat yang tertulis di dalam Matius 18 ayat 15 sampai yang ke-17. Dan poin yang kedua, mengatasi kegagalan dan kesalahan tertulis dalam 2 Korintus 12 ayat 9 sampai yang ke-10. Dan poin yang keempat, mengatasi tekanan dan stres yang tertulis di dalam kitab 1 Petrus ayat 5 sampai 7. Nah, dalam kesimpulan ini, yang pertama, pemimpin Kristen yang efektif adalah yang memiliki integritas, visi, kasih, dan kemampuan komunikasi yang efektif. Dan yang kedua, strategi kepemimpinan yang tepat dapat membantu pemimpin Kristen mencapai kesuksesan. Dan kenapa ada saran-saran? Poin yang pertama, pemimpin Kristen harus terus mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan. Dan poin yang kedua, pemimpin Kristen harus selalu mengutamakan doa dan pengharapan dalam pelayanan. Dan yang ketiga, demikian presentasi ini dilaksanakan dengan harapan dapat dijadikan sebuah penilaian oleh dosen kepada mahasiswa sebelum dan sesudah. Dan saya ucapkan sekian dan terima kasih.